Bayangin kamu udah beli rumah impian, cicil bertahun-tahun, tahu-tahu kena segel, bahkan bisa dibongkar paksa. Semua gara-gara satu hal kecil, nggak ada IMB atau PBG. Jangan sampai kejadian ini terjadi sama kamu. Halo Sobat Proper, di segmen legalitas properti dan investasi, tapi kita singkat Legalin, kali ini kita bahas topik yang sering diremehkan tapi fatal. Beli properti tanpa IMB atau PBG. Pasti resikonya bisa disegel, bisa dibongkar. Yuk kita kupas. Sebelum membahas bedanya IMB dan PBG, kita tahu dulu yuk apa sih yang dimaksud IMB dan PBG. IMB atau singkatan dari izin mendirikan bangunan adalah dokumen yang di dalamnya merupakan izin resmi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan. IMB ini merupakan izin yang dikeluarkan sebelum tahun 2021 untuk mendirikan bangunan. Dasar aturannya yaitu di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, saat ini izin untuk mendirikan bangunan gedung sudah tidak pakai lagi IMB ya, tapi pakainya itu PBG. Sekarang apa sih PBG itu? PBG adalah singkatan dari Persetujuan Bangunan Gedung. Merupakan izin membangun bangunan, tapi PBG merupakan penggantinya IMB. Berlaku sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Jadi PBG itu merupakan versi terbarunya IMB. Selain PBG adalah versi terbarunya IMB, ada nggak pembedaan lain? Dan apakah boleh kalau sudah punya IMB tidak perlu ngurus PBG? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita bahas satu-satu dulu. Apa sih bedanya? Kok izin membangun bangunan sampai diganti? Jadi intinya PBG itu lebih lengkap dibandingkan dengan IMB. Dalam PBG itu terkandung juga persetujuan teknis dan fungsi bangunan. Jadi PBG itu nggak sekedar izin boleh bangun atau tidak, seperti IMB. Tapi di dalam PBG mengatur juga pertama nih, fungsi bangunan. Itu bisa rumah tinggal, rumah toko, gedung perkantoran, fasilitas umum, dan lain-lain. Kedua, misalnya tentang struktur, keselamatan, aksesibilitas, proteksi kebakaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan bangunan. Prosesnya juga beda nih kalau mau ngurus PBG dibandingkan IMB. Sobat Proper itu kalau dulu mengurus IMB harus datang tuh secara manual ke Pemda atau Dinas Tata Ruang. Tapi sekarang kalau Sobat Proper mau membangun bangunan baru dan butuh izin membangun, Sobat Proper tinggal mengakses secara online melalui portal SIMBG, simbg.pu.go.id. Kalau sudah punya IMB, perlu juga nggak urus PBG? Nah, jawabannya itu tidak perlu. Tapi ada pengecualiannya nih, sepanjang bangunan tidak mengalami perubahan fungsi, peruntukan, atau renovasi besar. Dan kalau untuk bangunan baru sudah tidak bisa lagi pakai IMB, pakainya tuh langsung PBG. Kalau bangunan gedung yang Sobat Proper mau bangun adalah bangunan gedung untuk usaha, bukan untuk rumah tinggal, beda ceritanya. Sobat Proper harus punya nomor induk berusaha atau disingkat NIB. Yang itu diurusnya lewat OSS ya, atau singkatan dari Online Single Submission. Bisa diakses lewat oss.go.id. Baru setelah Sobat Proper punya NIB, Sobat Proper akan diarahkan untuk mengurus PBG di laman SIMBG. Ada juga info bagi Sobat Proper yang bingung dengan urusan isi-isi data secara online. Bisa juga minta tolong untuk dipandu sama instansi pemerintah yang bernama DPM PTSP atau singkatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPM PTSP ini ada kok di tiap provinsi atau tingkat kabupaten atau kota. Salah satu tugas dari DPM PTSP adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Jadi ini termasuk membantu pengurusan izin mendirikan bangunan juga ya. Bisa kok minta tolong sama front office-nya di DPM PTSB ini. Dampak hukum beli properti tanpa IMB atau PBG. Apa sih resiko tidak punya IMB dan PBG? Yang pertama nih, bangunan bisa disegel atau dibongkar oleh Pemda. Mengacu pada Peraturan Daerah Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung, Pemda itu punya kewenangan untuk membongkar bangunan ilegal tanpa izin. Itu diterangkan dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Yang kedua, nilai properti bisa menurun. Nah, karena menurunnya nilai properti ini itu disebabkan bank dan notaris tidak mau urus properti bermasalah. Jadi, properti ini sulit dijual kembali. Properti tanpa PBG cenderung memiliki nilai 30-40% nilai jual lebih rendah. Yang ketiga, sertifikat bisa ditolak untuk diubah statusnya dan proses jual beli jadi ribet. Yang keempat nih, sulit ajukan KPR dan kerap ditolak sebagai jaminan kredit. Bank akan menolak jika properti tidak punya IMB atau PBG karena resikonya tinggi. Dan yang kelima, terancam sanksi administratif, denda, bahkan pidana. Denda itu hingga 10% dari nilai bangunan bisa dikenakan jika bangunan tak memiliki PBG. Contoh nih, bangunan senilai 1 miliar, beresiko kena denda itu bisa sampai 100 juta. Bayangkan Anda sedang membangun rumah impian atau tempat usaha. Semua tabungan, tenaga, dan waktu sudah dicurahkan. Tapi tiba-tiba pemerintah datang dan menghentikan pembangunan Anda. Karena apa? Karena bangunan Anda tidak punya PBG. Dan yang lebih menyeramkan, jika peringatan diabaikan, pemerintah punya hak penuh loh untuk membongkar bangunan Anda secara paksa. Bukan cuma berhenti di situ, semua uang, energi, dan waktu yang Anda investasikan bisa hilang begitu saja. Dikutip dari pbg.co.id, menyebutkan data Kementerian PUPR, menyebut bahwa proyek ilegal memiliki resiko kecelakaan 70% lebih tinggi dibandingkan proyek dengan PBG. Jadi, keselamatannya pun juga sudah diuji ya ketika kita mengurus PBG itu. Tips aman membangun properti. Yang pertama nih, pastikan legalitas tanah sebelum bangun. Misal, periksa dulu status sertifikat tanah. Dia itu status tanahnya tuh SHM, sertifikat hak milik, SHGB, sertifikat hak guna bangunan, HPL atau lainnya. Itu dipastikan dulu. Jadi harus jelas. Kalau mau cepat jual ya SHM. Kalau SHGB harus diperpanjang. Dicek ini dari tahun kapan. Ya, seperti itu. Pastikan juga tidak ada sengketa atau masalah waris yang belum diselesaikan. Tips yang kedua, cek rencana tata ruang dan zonasi. Setiap daerah punya aturan tata ruang atau kita singkat RT RW atau RDTR. Jangan sampai membangun di zona yang dilarang atau fungsi lahannya tidak sesuai. Misalnya tanah pertanian dijadikan pabrik. Nah, itu juga bisa rawan dibongkar ya. Yang ketiga, ajukan PBG sebelum membangun. Jadi jangan bangun dulu, baru ajukan PBG. Tapi yang betul adalah ketika kita mau membangun, sudah ada desainnya, barulah kita ajukan PBG. Nah, PBG sekarang memang menggantikan IMB berdasarkan PP itu ya, PP 16 tahun 2021. Dokumen yang biasa dibutuhkan itu, yang pertama adalah sertifikat tanah, rencana teknis bangunan, data pemilik, hingga gambar dari arsitek. Dan jangan lupa sertifikat keahliannya juga ya, dari arsitek yang menggambar desain. Tips selanjutnya, gunakan konsultan atau arsitek profesional. Dokumen teknis, site plan, dena, struktur bangunan, wajib sesuai standar. Kesalahan teknis bisa bikin permohonan PBG ditolak loh. Perhatikan juga standar teknis dan keselamatan. Ikuti ketentuan KDB atau singkatan dari koefisien dasar bangunan. Ikuti juga KLB-nya, koefisien lantai bangunan, KDH, koefisien daerah hijau, serta GSB, garis sepadan bangunan. Nah, bangunan harus memenuhi standar keamanan gempa, kebakaran, sanitasi, dan
aksesibilitas. Simpan dan arsipkan dokumen resmi. Nah, simpan dan arsipkan dokumen resmi ini maksudnya Sobat Proper harus simpan tuh salinan PBG, gambar bangunan, dan persetujuan teknis lainnya. Dokumen ini tuh sangat penting jika suatu saat ada pemeriksaan atau transaksi, misal jual beli, atau untuk agunan bank. Hindari membangun tanpa izin. Bangunan tanpa PBG bisa kena sanksi, peringatan, penghentian, hingga denda sampai dengan 10% dari nilai bangunan. Bahkan pembongkaran secara paksa. Lebih baik mengurus sejak awal daripada menghadapi kerugian besar. Jadi intinya, bangunan tanpa IMB atau PBG itu kayak SIM palsu buat mobil. Bisa jalan, tapi bisa sewaktu-waktu ditilang atau ditahan. Kalau Anda serius ingin investasi properti yang aman, pastikan semua legalitasnya beres, termasuk PBG-nya. Jangan tergoda untuk jalan pintas, karena resikonya jauh lebih besar. Yuk bangun aset masa depan yang kuat dan sah secara hukum.